semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku tentang melahirkan secara sesar. Kenapa aku bikin video ini? Karena di luar sana masih ada yang suka membanding-bandingkan ibu yang lahiran sesar dan ibu yang lahiran normal. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like dulu videonya, di subscribe, nyalain notifikasinya, dan jangan lupa juga di share ke sosial media kalian. Oke, jadi aku bakalan sharing sesuai yang emang bener-bener aku rasain. Buat kalian yang belum pernah atau gak pernah ngerasain lahiran sesar, kalian gak tahu kan gimana dinginnya ruang operasi, kalian gak tahu kan rasanya berjuang sendiri tanpa ditemenin suami ataupun keluarga, dan dikelilingin banyak orang yang kita nggak kenal. Terus kalian juga nggak tahu kan rasanya disalib kayak apa, rasanya disuntik tulang belakang kayak apa. Terus kalian juga nggak tahu kan gimana rasanya bisa nyaksiin perut kalian disayat. Terus juga kalian nggak tahu kan rasanya kalau obat bius hilang itu rasanya kayak apa. Kalian nggak ngerasain itu semua gitu, cuma ibu-ibu yang lahiran sesar yang ngerasain itu. Jadi aku dijadwalin operasi itu di tanggal 17 Juni 2020, dan itu udah 1 tahun lebih yang lalu. Dan aku diharuskan datang pagi, jam 6 udah harus sampai di rumah sakit. Padahal aku jadwal operasinya jam 12 siang. Dan di tanggal 17 itu aku bangun jam 3 pagi. Aku langsung makan buat isi tenaga, karena di jam 5 aku udah harus puasa, tapi masih boleh minum air putih dan teh manis sampai di jam 9 pagi. Dan aku berangkat ke rumah sakit itu habis subuh. Aku langsung berangkat. Pas sampai rumah sakit, suami aku ngurus berkas dan aku nunggu. Terus aku dipanggil buat dipasang alat infus. Setelah dipasang alat infus, aku disuruh nunggu lagi. Dan gak lama aku dipanggil dan diajak ke ruang perawatan. Dan aku udah di situ aku nunggu sampai jam operasinya nanti jam 12 siang tuh. Tapi di sela-sela nunggu aku sempet dicek, aku nggak tahu itu nama alatnya apa, tapi itu buat deteksi detak jantung. Itu aku 2 kali dicek. Terus sampai di jam setengah 12 itu aku dibawa ke ruang operasi. Sampai ruang operasi aku disuruh ganti baju operasi, tapi belum langsung masuk ke ruang operasinya karena dokter obgyn aku belum datang. Dan udah jam 12 lewat, aku langsung masuk ke ruang operasinya. Terus dipasang alat ini itu. Terus ada saat yang bikin aku benar-benar tegang banget itu pas mau suntik tulang belakang itu, karena di otak aku itu yang setahu aku, yang orang-orang bilang itu lahiran sesar itu paling sakit itu pas suntik tulang belakang. Jadi di otak aku selalu ingat kata-kata itu. Jadi aku di situ part yang emang bener-bener bikin aku tegang banget. Dan pas disuntik tulang belakang, ternyata nggak seserem itu loh. Ternyata enggak yang kayak orang-orang bilang, katanya suntik tulang belakang itu sakit banget gitu. Yang aku rasain cuma kayak apa ya, jarum, ujung jarum nempel di permukaan kulit. Nempel tuh kayak ditusuk-tusuk, tahu-tahu langsung bles gitu, langsung bles nusuk ke tulang. Terus
langsung kayak berasa ada yang jalan kayak kesemutan gitu. Dan setelah itu aku udah nggak ngerasain apa-apa di setengah badan aku. Terus pada saat operasi itu aku ngerasa ngantuk sengantuk-ngantuknya, ngantuk berat gitu. Aku nggak tahu itu efeknya atau karena emang akunya aja gitu. Kalau kalian yang lahiran sesar gitu juga nggak sih? Komen ya. Dan pada saat operasi itu kita kayak bener-bener disalib. Kalian tahu kan disalib? Kita dipasang alat kanan kiri tangannya ya, pokoknya kayak disalib lah. Terus kita harus berjuang sendiri karena emang gak bisa ditemenin suami ataupun keluarga. Kita dikelilingin banyak orang yang kita nggak kenal gitu. Terus kita juga bisa nyaksiin perut kita disayat lewat pantulan lampu operasi. Cuma aku nggak berani ngeliat karena aku takut. Dan ruang operasi juga dingin banget, sedangkan kita cuma dikasih sehelai baju operasi buat nutupin badan gitu. Mungkin itu yang bikin aku ngantuk banget, yang kayak aku bilang tadi, mungkin ya gitu. Sampai pas aku dikasih lihat bayi aku itu, aku kayak setengah sadar gitu loh gitu, karena emang nahan ngantuk. Aku mau tidur tapi aku takut karena masih proses operasi, jadi aku tahan aja ngantuknya. Dan aku selesai operasi itu di jam 2:30 kalau nggak salah deh, aku lupa. Abis itu aku keluar ruang operasi, aku langsung dikasih selang uap panas gitu, karena di ruang operasi dingin banget kan, jadi untuk ngilangin rasa dinginnya gitu. Sampai nunggu dijemput suster, dan aku dijemput suster itu jam 4-an buat balik ke ruang perawatan. Pas aku keluar ruang operasi, ternyata kakak ipar aku yang nungguin. Kenapa suami aku nggak nungguin? Karena waktu itu suami aku disuruh cari susu khusus untuk gula darah rendah, karena ternyata bayi aku gula darahnya rendah, jadi harus minum susu khusus. Dan part yang paling sakit buat aku itu pada saat obat biusnya hilang. Itu rasanya perih banget, sakit banget gitu. Dan setelah obat biusnya hilang itu, sakit-sakitnya kita harus belajar miring kanan kiri, harus belajar duduk, harus belajar jalan juga gitu. Dan malam itu juga aku belajar miring kanan kiri karena aku nggak mau lama-lama di rumah sakit, jadi aku paksain buat belajar miring kanan kiri malam itu juga. Dan besok siangnya aku akhirnya ketemu sama bayi aku, dan disitu aku disuruh belajar menyusui. Aku nyusuin sambil nahan sakit karena miring kan. Terus aku juga belajar duduk, belajar jalan. Tapi pas belajar jalan itu aku ngerasa kelayangan banget gitu. Dan pas malamnya dokter ngabarin bayi aku udah harus dibawa pulang malam itu juga, karena kalau lama-lama di rumah sakit takutnya kan, kalau rumah sakit itu kan banyak virus, jadi bayinya udah sehat harus dibawa pulang malam itu juga. Dan aku gak boleh ikut pulang karena ternyata darah aku rendah. Ternyata yang bikin aku kelayangan pas belajar jalan itu yaitu darah aku rendah. Karena emang sebelum operasi itu aku sempet dicek darah, darah aku emang rendah. Makanya aku disediain kantong darah, takut sewaktu-waktu pas operasi itu dibutuhin. Tapi alhamdulillah pas operasi nggak sampai transfusi darah.
Makanya pas belajar jalan itu aku ngerasa kelayangan, dan karena darah aku rendah banget. Dan akhirnya malam itu bayi aku pulang duluan, aku masih stay di rumah sakit. Dan malam itu juga aku banyakin minum teh manis anget buat normalin darah aku. Alhamdulillah besok paginya aku dicek darah lagi, ternyata hasilnya darah aku udah normal. Jadi aku nggak perlu transfusi darah, karena kalau darah aku masih rendah aku harus transfusi darah dulu gitu. Dan setelah hasilnya udah normal kan, pagi itu aku juga dibolehin pulang saat itu juga. Ya, alhamdulillah. Jadi begitulah cerita pengalaman aku tentang melahirkan secara sesar gitu. Jadi buat ibu-ibu yang mau menjalankan proses melahirkan, apapun yang kalian jalanin, mau lahiran normal atau lahiran sesar, sama aja kok. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama bertaruhkan nyawa, kita juga sama-sama ngerasain sakit. Karena aku termasuk ibu yang udah ngerasain keduanya gitu. Karena aku udah ngerasain normal, aku juga udah ngerasain sesar. Jadi aku tahu lahiran normal kayak apa, lahiran sesar juga kayak apa gitu. Jadi buat kalian yang mau melahirkan, semangat. Apapun yang kalian jalani itu pasti yang terbaik gitu. Setiap ibu yang lahiran sesar pasti punya alasan tersendiri kok gitu. Termasuk aku juga punya alasan kenapa aku harus lahiran sesar gitu. Aku harus lahiran sesar karena bayi aku kembar, jadi aku diharuskan untuk lahiran sesar. Kalaupun normal bisa, tapi resikonya gede gitu, jadi aku nggak mau ngambil resiko. Begitu juga ibu-ibu sesar lainnya gitu, mereka punya alasan kenapa mereka harus lahiran sesar, entah pinggulnya kecil atau bayinya sungsang atau apa gitu, pasti mereka juga punya alasan tersendiri. Dan menurut aku ya, ibu manapun pasti mau yang normal-normal aja gitu. Tapi kalaupun harus sesar, ya kenapa enggak. Sampai sini dulu videonya kali ini. Semoga kalian suka, semoga videonya bermanfaat juga. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye bye.